Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Semuanya saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ini ada tutorial membatalkan puasa sebelum melaksanakan puasa dari Ustadz Wahabi. Yuk kita dengarkan. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Ini adalah fatwanya Imam Ibnu Baz, Pak Profesor ya. Hukum puasanya orang yang mendengar adzan sholat subuh dan ternyata dia masih meneruskan makannya. Ini fatwanya Imam Ibnu Baz. Bagaimana jawaban Ibnu Baz? Al-wajibu 'alal mu'mini ayyumsika 'anil mufattirati minal akli wasyurbi wa ghairihima. Kewajiban bagi seorang mukmin yang tentunya berpuasa menahan dari sesuatu yang membatalkan, yakni makan dan minum dan lainnya. Kapan? Idza tabayyana lahu tulu'ul fajri. Ketika fajar ini sudah jelas terbitnya. Di Indonesia ini sebagaimana kita ketahui Pak, tidak ada jarang yang melaksanakan adzan 2 kali kecuali di pesantren-pesantren ya. Tapi di masyarakat umumnya ketika adzan itu Pak, berarti itu adzan menandakan masuknya sholat subuh. Ketika adzan maka berarti sholat subuh. Sholat subuh ini adalah dimulai dengan tulu'il fajri, dengan terbitnya fajar, maka berarti sudah mulai berpuasa. Jika Anda masih menyuruh jamaahnya untuk boleh makan karena hanya berdasarkan hadis itu, berarti ini adalah tutorial membatalkan puasa sebelum berpuasa. Fa'idha sami'al adhana. Orang mukmin yang berpuasa itu Pak Doktor, Pak Profesor, ketika mendengar adzan, wa alima, dia tahu annahu yu'adzinu alal fajri. Orang yang adzan itu memang adzannya menandakan masuknya sholat subuh. Maka bagaimana? Wajaba alaihil imsaku. Maka wajib imsak Pak, kecuali memang adzannya itu bukan adzan untuk sholat subuh. Ya ndak, teruskan aja ya. Ini tutorial membatalkan kalau seperti ini ente Pak Doktor. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin 1 piring ya. Lah iya Pak Doktor, sekalipun ada di dalam mulutnya, apalagi hanya di tangan, muntahkan, buang kalau sudah jelas masuk sholat subuh. Ini adalah pendapat jumhur Pak Doktor. Apakah kalian itu mau menggunakan pendapat yang minoritas? Berarti selama ini kalian itu minoritas atau jumhur yang enak di otak kalian, yang enak menurut kalian dipakai. Ketika Riyadz Badri merokok, katanya itu pendapat yang minoritas. Sampai di-upload di FB-nya Pak Dr. Zainal Abidin. Loh, kamu Pak Doktor, Pak Profesor, ternyata menggunakan pendapat yang lemah, pendapat yang minoritas, menyalahi jumhur ulama, menyelisihi jumhur ulama. Kemana sekarang suaranya Zainal Abidin itu? Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Iya boleh, tapi batal puasanya. Ini jumhur ulama kecuali minoritas. Bukankah minoritas ini dicemooh kalau ikut minoritas oleh Pak Zainal Abidin itu? Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia nih. Pak Doktor, dari mana istilah imsak di Indonesia? Ya dari kitab-kitab hadis lah Pak Doktor. Bukan seperti Pak Zainal Abidin itu, Pak Dr. Zainal Abidin itu menyatakan bahwa istilah imsak di Indonesia malah dibid'ahkan katanya oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Bukan itu Pak Doktor. Ente baca kitab Sahih Bukhari, ada 2 bab di situ menjelaskan tentang jedanya sahurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan permulaannya sholat ini Pak Doktor ya.
Imsak ini berhenti 20 menit atau 20 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Nggak ada, Pak, nggak tahu sih. Ya, jangan kebanyakan gitulah, Pak Dokter. Nggak ada, ternyata nggak tahu. Ini sebenarnya ibaratnya, teks ibaratnya sudah berkali-kali dibaca ya. Sudah berkali-kali. Kan gini Pak Dokter. Pak Dokter Zainal Abidin itu katanya mau ngopi kalau ndak terima dengan Kusani ya. Sudah berkali-kali dibantah oleh Kusani UI, disentil agar dilanjutkan ngopinya itu sampai sekarang ndak ada kabar beritanya Pak Profesor. Kalau Anda punya kontaknya silakan hubungi Pak Dokter Zainal Abidin itu ya. Kita bahas di sana ibarat-ibaratnya. Benarkah kata Pak Dokter Zainal Abidin bahwa imsak ini malah dibid'ahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga menurut Anda bahwa tradisi jeda berhenti sebelum adzan subuh ini katanya dari mana, bukan dari Islam. Ini sekalian kita bahas Pak Dokter, Pak Profesor. Ente Profesor Khalid dengan Dokter Zainal Abidin bawa semua kitab-kitab yang akan menjadi rujukan Anda. Kami dengan Kusani UI. Jadi 2 lawan 2. Adil ini namanya Pak ya. Terus tentukan di mana kita akan ngopi. Buka bersama atau sahur bersama, silahkanlah Pak. Tapi bahasnya dengan ilmiah. Anda bilang tidak ada dalam Islam, artinya tradisi imsak ini bukan tradisi Islam, bukan dari Islam, bahkan dari ngaurnya Pak Dr. Zainal Abidin temanmu itu bahkan bilang Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membid'ahkan. Sampai sekarang ente dan Pak Dr. Zainal Abidin ini kemana ya? Kok ngumpet semuanya ini? Bahkan banyak yang akan saya korek keterangan dari Anda, baik dari cara baca hadis, menerjemah hadis, baca Al-Quran, menerjemah Al-Quran, dari syarat rukunnya wudhu, syarat rukunnya sholat. Banyak yang akan kita korek dari Anda itu Pak Khalid Basalamah, jika memang Anda siap untuk kopdar, kopi darat. Oke, gimana Pak? Berkaitan dengan sahur, bolehkah makan ataupun masih makan apabila sudah dikumandangkan azan? Maka jawabannya adalah jika makanan masih di tangan, maka dia boleh menyelesaikannya berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Idza adzana al-muadzinu wal ina'u fi yadihi fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu min. Jika azan dikumandangkan sedangkan makanan di tangannya, maka janganlah dia letakkan makanan tersebut sampai dia menyelesaikannya. Hadis ini menurut jumhur ulama yang berpendapat bahwa kapan terbit fajar kedua dan kapan adzan subuh, maka wajib dikeluarkan itu yang ada di mulut, tidak boleh ditelan. Menurut jumhur hadis ini lemah, atau menurut jumhur hadis ini adalah untuk orang yang tidak tahu kalau seandainya sudah adzan. Tetapi hadisnya sahih dan tidak ada keraguan di dalamnya, maka pada saat itu kita berhukum kepada hadis. Wallahu a'lam. Ente lagi ini Pak Ahmad Zainuddin. Sudah jelas ente tahu bahwa jumhur ulama menyatakan batal kalau masih ditelan, maka harus dimuntahkan, dikeluarkan. Ente masih katanya berhukum dengan hadis sahih. Ingat, hadis sahih ini dapat menyesatkan kecuali bagi fuqaha. Ulama-ulama semuanya bilang seperti itu Pak. Ya, jangan hanya berhukum langsung dengan Al-Quran dan hadis tanpa mengikuti pendapat-pendapat ulama yang tentunya lebih paham dari ente semua ini. Apalagi jamaah wahabinya yang baru netas. Waduh, modal terjemahan saja sudah ngalah-ngalahin mujtahid.